Di Mantika Banjar. Kita bahas tentang apa itu tag prosedur atau mengenal tag prosedur. Maka untuk pelajaran selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari tag prosedur. Nah, mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita dapat memperoleh manfaat dari bahan ajar ini. Kita juga berdoa semoga COVID ini cepat berakhir sehingga kita dapat bertemu bertatap muka di sekolah kita sekalian. Amin, amin, rabbal alamin. Ya, sekarang nih, tag prosedur itu dibagi ada 3 hal. Pertama, tag prosedur sederhana. Kedua, tag prosedur kompleks. Dan ketiga, tag prosedur protokol. Ketiganya itu dibedakan cuman kepada banyak tidaknya langkah-langkah yang harus diikuti. Sekarang perhatikan, tag prosedur sederhana adalah tag prosedur yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Sebagai contoh sini Bapak tampilkan yaitu memasak mie goreng. Nah, mie instan makanan populer yang murah dan murah disiapkan. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal mie instan dan bahkan digunakan sebagai makanan konsumsi mingguan ataupun bahkan harian. Cara membuatnya pun cukup mudah. Kemudahan dalam pembuatannya menjadi alasan utama mengapa banyak kalangan gemar untuk mengkonsumsi mie instan. Prosedur pembuatan mie ini adalah sebagai berikut. 1. Rebus 3 gelas air bersih menggunakan sebuah panci kecil dan masukkan mie setelah air mendidih. Kedua, buka kemasan bumbu mie instan ke dalam piring atau mangkok favorit kamu. Yang ketiga, setelah mie instan direbus hingga lunak, tiriskan dan tuangkan ke dalam piring dan mangkuk. Kemudian aduk bersama bumbu-bumbu tadi. Keempat, mie goreng instan siap disajikan. Nah, ini adalah contoh tag prosedur yang sederhana. Karena cuma memiliki 2 atau 3 langkah saja. Kebetulan cuma ada 4 langkah sampai siap saji makan. Sekarang kita perhatikan selanjutnya tag prosedur kompleks. Nah, adalah tag prosedur yang tahapan dalam melaksanakan proses pekerjaan. Tag prosedur kompleks juga sering disebut dengan panjang. Bedanya dengan sederhana, kalau yang sederhana pendek langkah-langkahnya, maka tag prosedur kompleks langkahnya lebih panjang. Sini misalkan ambil contoh tentang cara membuka Gmail atau membuat Gmail atau email melalui program Gmail. Nah, Gmail adalah layanan surat menyurat secara online terlebih kenal dan Sorel yang dibuat oleh perusahaan search engine besar bernama Google di tahun 2004 lalu. Dengan memiliki Gmail adalah sebuah kewajiban bagi mereka memiliki gadget dan platform Android untuk mengakses Play Store, YouTube, Drive, dan lain sebagainya. Nah, berikut cara membuat akun Gmail. 1. Miliki identitas pribadimu seperti nama, umur, alamat, dan lain sebagainya. Kedua, miliki nomor HP SIM card untuk verifikasi akun Google. Kemudian selanjutnya, langkah membuat akun Gmail. 1. Buka aplikasi halaman browser seperti Mozilla, Google Chrome, UC Browser, dan lain sebagainya. Terus, pada halaman tersebut, kalian klik tombol buat akun pojok kanan sehingga muncul halaman form biodata. Isikan data pribadi kamu sesuai identitas pribadi seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya pada form biodata Gmail. Setelah selesai, cari dan klik tombol kirim sehingga muncul halaman verifikasi nomor handphone. Masukkan nomor handphone pribadimu yang aktif dan mudah untuk dihubungi baik melalui SMS maupun telepon. Kemudian cari dan klik tombol lanjutan. Buka layanan SMS pada handphone pribadi kamu untuk menerima kode verifikasi dari Google. Masukkan angka SMS verifikasi tersebut pada halaman verifikasi Google, kemudian klik tombol verifikasi. Setelah kamu melakukan tombol verifikasi, kamu akan tiba pada halaman tersebut di tempat di mana kamu sudah bisa menikmati layanan Sorel pribadimu. Nah, pada tahap ini akun Gmail sudah selesai dibuat. Nah, bisa kita lihat bedanya dengan prosedur sederhana tadi apa? Prosedur sederhana cuma 2-3 langkah saja. Sedangkan ini langkahnya lebih panjang, lebih banyak. Dan yang membedakannya adalah
Kalau tag prosedur sederhana, langkah-langkahnya, urutan-urutannya itu bisa saling ditukar. Tapi kalau tag prosedur yang kompleks, urutan langkah-langkahnya dia harus berurutan, tidak bisa saling dipisah-pisah. Ya. Selanjutnya kita kenal lagi ada istilah tag prosedur kompleks. Bukan, tag prosedur protokol. Yaitu tag prosedur yang menunjukkan tahapan-tahapan dalam melaksanakan proses pekerjaan yang berkaitan dengan aturan dalam sebuah organisasi atau lembaga seperti perbankan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Oke. Jadi di sekolahan ini juga termasuk organisasi. Misalkan kita membuat kartu pelajar. Nah, di sini Bapak ngambil contoh membuat tag prosedur protokol, yaitu membuat KTP elektronik. KTP elektronik adalah kartu identitas pribadi warga negara Indonesia yang didukung oleh teknologi scan, sidik jari, dan retina yang memungkinkan adanya identitas tunggal. Nah, berikut adalah prosedur pembuatan KTP elektronik. Syarat pembuatan KTP elektronik: 1. Siapkan fotokopi kartu keluarga. 2. Siapkan fotokopi akta kelahiran. 3. Siapkan surat pengantar dari RT, RW, ataupun pemerintah daerah asal. Yang 4, bagi yang datang dari luar negeri, siapkan surat keterangan dari instansi pelaksana bagi WNI yang ada di luar negeri. Itu adalah syarat pembuatan KTP elektronik. Terus bagaimana langkahnya? Ya, kita tunggu langkahnya. Nah, ini langkahnya. Ternyata setelah kalian siapkan tadi, kalian pastikan dulu kelurahan atau kecamatan mendukung layanan eKTP. Kalau kita di sini biasanya layanan eKTP-nya di kecamatan ataupun di Dukcapil. Kedua, datangi tempat pembuatan tadi dengan membawa dokumen-dokumen pendukung yang telah kalian siapkan tadi. Kemudian berikan beras dokumen pendukung Anda, bawa dan ambil nomor antrian di loket. Lalu tunggu hingga dipanggil oleh petugas. Keempat, Anda akan diminta keterangan biodata, diambil fotonya, retina mata akan di-scan, dan seterusnya. Bubuhkan tanda tangan Anda di alat program tanda tangan. Pastikan tanda tangan Anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya, karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM, dan sebagainya. Lakukan pemindahan retina pada alat yang tersediakan. Pastikan surat panggilan Anda ditandatangani dan ditempel oleh petugas yang berwenang. Tunggu proses kelengkapan data selama 15 menit dan proses pencetakan sekitar 2 minggu. 9. KTP Anda sudah selesai dan bisa diambil. Nah, itu adalah tag prosedur protokol. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan ternyata apa? Ternyata membedakan adalah kalau sederhana cuma terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Kalau prosedur kompleks, langkah-langkahnya itu sangat panjang, banyak, dan dia tidak bisa saling ditukar-tukarkan. Kalau protokol sama dengan prosedur kompleks, cuma yang membedakan itu biasanya protokol itu dilaksanakan di instansi pemerintahan atau organisasi lembaga seperti sekolahan, kantor polisi, pembuatan SIM misalkan. Nah, itu adalah penjelasan Bapak tentang jenis-jenis dari tag prosedur. Nah, sampai bertemu kembali untuk pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Saya Hendra Andrian, Man 3 Banjar.